perkara yang diberikan oleh panitia ini. Dalam pilkada di Kabupaten Rimba Raya terdapat 2 pasangan calon bupati yang akan bertarung dalam pilkada tersebut. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Yuli dan Romi, dan pasangan calon nomor urut 2 adalah Kais dan Kali. Masa kampanye di Kabupaten Rimba Raya dijadwalkan mulai dari tanggal 26 September sampai dengan tanggal 5 Desember 2020. Sedangkan hari pencoblosan telah ditetapkan tanggal 9 Desember. Pada tanggal 8 November 2020, pasangan calon nomor urut 1 melakukan kampanye di Balai RW setempat yang dihadiri kurang lebih 100 orang. Pasangan calon nomor urut 1 selain berorasi menyampaikan visi dan misi serta program mereka juga diselingi dengan acara hiburan orkes dangdut. Dan berdasarkan video yang viral di media sosial, pasangan calon bupati nomor urut 1 tersebut ikut bernyanyi dan berjoget tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Demikian pula dengan para simpatisan pasangan nomor urut 1 tersebut. Soalnya, langkah hukum apa yang akan dilakukan sebagai BPKN bila mana pasangan calon Anda yang dirugikan? Dalam konteks pokok perkara yang kita terima ini, kita sebagai pembela nomor urut 02 ya, disepakati 02. Dalam ketentuannya yang kita tentukan adalah upaya hukumnya. Kita ada 2 upaya hukum. Yang pertama di pelanggaran kampanye terkait pelanggaran protokol tentang kampanye. Yang kedua melanggar protokol kesehatan. Jadi ini selain di dalam kampanye, dalam pemilu juga memang negara kita juga diterapkan tentang pelanggaran protokol kampanye. Jadi kita 2 strategi upaya hukum dari kami. Yang pertama, kita menentukan identitas siapa terlapornya. Terlapornya adalah pasangan calon urut nomor 2, nomor 1. Terus untuk jenis pelanggarannya, kita di sini dari pelanggaran kampanye, pasangan urut nomor 1 melakukan kampanye di Balai RW menggunakan fasilitas umum. Di sini ada di PKP-nya pasal 13 2020 kita sebutkan pasal ada 88C ayat poin 88D poin C JO pasal 55 tentang protokol dan batas jumlah yang dihadiri kurang lebih dari 100 orang. Pasangan calon nomor urut 1 selain berorasi juga menyampaikan visi misi serta program mereka yang diselingi dengan hiburan orkes. Ini juga melanggar protokol kesehatan yang tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Itu temuan kami yang ada pelanggarannya di kampanye pasangan urut nomor 1. Terus selain itu kita membuat pengaduan kepada Bawaslu yang nantinya akan diproses oleh Gakumdu yang sehingga ada pelanggaran protokol yang ada proses pidananya. Jadi kita ada 2 pelanggaran administrasi dan ada pelanggaran protokol kesehatan. Di sini ada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang karantina kesehatan. Terus karena itu juga masih berlaku sebenarnya di sini. Contoh pasal 9 ayat 1 misalnya. Terus untuk teknis pembuktian kita menggunakan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan berkompeten. Yang artinya apa? Saksi kita identifikasi mencari saksi yang ada di situ waktu itu kan terlihat di videonya yang bisa menerangkan yang berkompeten yang pada saat itu mengalami kejadian. Terus yang kedua kita ada video yang tertanggal 8 November 2020 terkait menguploadnya itu terserah
terkait uploadnya sekarang. Tapi kita tutorial kita menggunakan digital video recorder, karena ini video kita menggunakan ilmu DVR recorder itu pasti akan tercatat tanggal dibuatnya atau diproduksi video tersebut. Itu yang akan kita buktikan. Terus kalau jika dibutuhkan, karena ini petunjuk, jika dibutuhkan kita akan menggunakan ahli di bidang IT dan ahli bahasa. Ada 2 ahli yang akan kita perlukan. Ahli di bidang IT untuk menjelaskan proses video tersebut, dan ahli bahasa proses kampanye tersebut. Itu. Terus untuk jenis pelanggannya kita temukan ini tadi yang sudah kita sebutkan, ada menggunakan bahasa umum, orkes dan 100 orang. Terus protokol kesehatan dan menggunakan masker dan jaga jarak. Mungkin itu dulu dari kami. Sebentar. Nanti dari kami dan nanti bisa kita diskusi bagaimana baiknya, atau mungkin ada langkah upaya hukum yang mungkin lebih mandi dari bahasa ini. Kita persilakan dari kawan-kawan untuk. Oke, terima kasih. Dan nanti tidak harus kami, tapi dari kawan-kawan juga boleh menjawab. Mana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah, karena kasus ini kan berdasarkan video yang viral di media sosial, berdasarkan video viral yang ada di medsos. Nah, ketika nanti lanjut tanpa pengeras. Berdiri. Apakah di dalam kita menulis laporan, di dalam kronologisnya itu memakai kejadian ketika ada acara itu, atau ketika kita mengunduh atau mengetahui dari media sosial itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami langsung jawab tentang laporan. Kita berdasarkan temuan kita di video. Tapi dalam laporan tersebut, video itu terbuat itu yang tertanggal. Bukan pada tanggal ya, tapi tertanggal. Tertanggal berapa video itu diproduksi. Terkait masalah pengaduannya, kita berdasarkan temuan di mana itu, mungkin di Facebook. Ya temuannya yang kita buat dasar pengaduan. Terima kasih. Jelas semua. Begini, karena ini berdasarkan hanya di video. Kadang paslon itu datang, itu belum tentu paslon yang mengadakan. Contoh, ketika ada paguyuban A mengadakan kegiatan, paslon hanya diundang untuk menyampaikan visi-visinya. Nah, pada kasus ini, siapakah terlapornya? Panitianya, atau paslonnya, atau yang mengadakan itu, atau yang mengunggah? Karena kita tidak tahu siapa, apakah datangnya meskipun karena diundang, apakah datang memang benar mengadakan, apakah memang sampai kesepakatan sudah duduk, apakah sudah teridentifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Bapak harus, maaf ya, Bapak harus membaca dulu teks yang sebenarnya. Mungkin kurang teliti atau bagaimana ya. Ini kan ada pada tanggal 8 November 2020, pasangan calon nomor urut 1 melakukan kampanye di setempat yang dihadiri kurang lebih 100 orang. Nah, pasangan calon nomor urut 1 selain berorasi menyampaikan visi misi, jadi di situ otomatis calon nomor 1 yang melakukan teridentifikasi. Saya paham namanya kampanye kan mengajak mempengaruhi untuk memilih, kan begitu kan? Pertanyaannya dalam berkampanye, karena kita tahu juga paslon itu ada juga yang memang mengadakan timnya, ada juga paslon yang diundang oleh seorang kelompok warga untuk
menyampaikan visi misinya, otomatis untuk orasi menyampaikan visi misi sudah kategori kampanye. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Anda tahu bahwasanya paslon itu yang mengadakan kampanye? Panitia jawab. Ayo panitia, kamu jawab panitia. Untuk proses ini kan dijelaskan tanggal 8 November. Di sini jelas yang melakukan kampanye itu adalah paslon. Ya. Entah itu dari panitia yang mengadakan, selama dalam proses kampanye itu ya paslon tersebut yang sudah diterapkan Bapak. Konstruksi hukum pidana dan perdana beda dengan pemilu. Nah, selama itu nanti akan dibuktikan oleh klarifikasi dari Bawaslu, bukan saya meninggalkan tapi Bawaslu. Nah, di Bawaslu nanti akan diproses ke Gakumdu dan itu penentuannya final. Ya. Satu. Tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Ini pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf F terasa anti. Karena kami menduga ini sebuah tindakan pelanggaran terhadap kode etik, maka kami selaku BPHR akan melaporkan ke DKPP. Sebelum kami melaporkan DKPP, apa yang disampaikan oleh websitenya KPU dalam hal ini di akun Twitter maupun akun Facebooknya, kita standarnya kita pun pakai dulu, kita pengumpulan barang bukti dan keterangan, kemudian kita diskusikan bersama tim yang lain. Setelah kita diskusikan unsur-unsurnya terpenuhi, baru kita bikinkan kuasa. Karena kalau ke DKPP kita tidak bisa hanya berdasarkan SK dari partai, tapi kita membutuhkan SK khusus atau surat kuasa khusus dari prinsipal kita. Baru kita laporkan ke DKPP. Nanti ada tanda terima dari DKPP. Di DKPP itu masuk di tahap kedua, ada namanya verifikasi administratif. Di administratif itu ada dua, belum terpenuhi atau sudah terpenuhi, bukan ditolak atau tidak. Kalau belum terpenuhi berarti ada beberapa, mungkin masalah surat kuasa formnya atau masalah legal standing. Ketika terpenuhi maka masuk di verifikasi material atau di unsur-unsurnya. Soal keputusannya kebanyakan di DKPP karena menyangkut kode etik itu biasanya peringatan. Itu tidak ada, jarang ada sanksi pidana yang dikeluarkan oleh DKPP berupa peringatan terhadap penyelenggara di level di bawahnya. Seperti itu kami dari hasil diskusi kelompok 4. Terima kasih.